pagi, anak-anak. Sehat selalu ya. Ya, pada pagi hari ini tentunya kita akan lebih semangat lagi karena dengan item-item atau dengan corak-corak yang lebih baru lagi, yaitu dengan ide atau kreasi sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu teknologi. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita awali pada pertemuan pagi hari ini, yaitu dengan doa. Tolong salah satu dipimpin. Doa mulai. Doa selesai. Pertama, kami panjatkan puji syukur pada Tuhan karena sampai pagi hari ini kita telah diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita diperbolehkan kembali bersama-sama untuk menerima materi, yaitu adalah perangkat lunak presentasi. Apa toh perangkat lunak presentasi? Apa yang dimaksud perangkat lunak presentasi? Ini tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu yang dimaksud perangkat atau apa-apa saja yang digunakan dalam berpresentasi. Karena yang namanya presentasi itu sangat dibutuhkan, terutama ini para pelaku bisnis, yaitu bidang marketing. Ini untuk menawarkan, menjelaskan sesuatu barang atau produk ataupun usahanya, ataupun juga profil perusahaannya, sehingga para konsumen itu akan lebih tertarik, lebih minat, lebih yakin dan lebih mantap, sehingga konsumen akan segera berbondong-bondong untuk membeli barangnya. Kalau di sekolahan ya tentunya adalah presentasi digunakan untuk menyampaikan hal-hal profil sekolahan, visi misi, kemudian moto, kemudian juga kegiatan-kegiatan di sekolah baik ekstra maupun intra lengkap. Dan marilah terlebih dahulu kita simak berikutnya. Ya, kita simak terlebih dahulu. Karena dengan menyimak materi berikutnya atau apa toh itu yang dimaksud perangkat lunak presentasi, maka akan lebih mendalam lagi dan akan bisa menyebutkan dan lebih tertarik ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan perangkat lunak presentasi yaitu sebuah software, perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membuat file-file presentasi. Karena presentasi memiliki fungsi untuk mengutarakan sebuah gagasan atau ide-ide, maka alat yang digunakan untuk presentasi haruslah memiliki tampilan yang menarik. Software, aplikasi pembuat file presentasi dapat menyatukan objek yang unik, seperti contohnya foto-foto, video-video,
maupun suara, musik dan seterusnya. Itu tentang pengertian perangkat lunak presentasi. Jadi secara singkat garis besarnya itu adalah software yang digunakan untuk membuat file, dan fungsinya di sini adalah membuat gagasan-gagasan atau ide yang mana digunakan untuk dipresentasikan agar menarik orang yang diajak berpresentasi. Jadi menawarkan produknya atau barangnya ataupun apa saja atau perusahaannya, sehingga orang akan lebih yakin, mantap. Karena apa? Di sini pun tidak hanya berupa teks saja, tetapi disertakan foto secara detailnya, foto sesuai aslinya. Foto mungkin dalam hati kalian bertanya, foto bisa diedit, Pak. Nah, ini video. Video yaitu gambar yang bergerak saat itu. Dan disertai suaranya. Jadi kalau orang sedang menyanyi apa, ya keluar sesuai mimiknya itu, suaranya sesuai mimiknya. Kalau hewan juga begitu. Ya, ini yang lebih nyata ataupun lebih atau istilahnya barang nyata atau berlogika secara nyata itu. Kemudian fungsi secara detailnya, fungsi perangkat lunak presentasi, yaitu dari segi pengertian perangkat lunak presentasi sebenarnya sudah jelas bahwa fungsi dasar dari software ini adalah untuk membuat file presentasi. Namun, fungsi dasar tersebut memiliki fungsi antara lain, ya, yaitu satu, membuat slide presentasi untuk mengajar. Jadi guru untuk mengajar itu bisa terlebih dahulu seorang guru itu membuat, merinci programnya, apa yang akan diajarkan. Ini guru, tidak hanya guru, tapi seorang pengusaha pun atau salesman itu semua juga memakai presentasi, ya tak? Kemudian seperti orang berbisnis, ya orang jualan apapun sekarang kalau menjual di kantor juga melaksanakan presentasi, karena ini adalah software atau perangkat lunak yang sangat menarik. Yang kedua itu adalah bisa menambahkan fitur-fitur seperti audio. Audio itu gambar, itu ya, suara. Video itu adalah gambarnya. Dan animasi dalam presentasi, agar presentasinya menjadi lebih menarik dan hidup. Jadi walaupun hanya ditambahkan audio videonya dan tidak kalah menarik lagi, masih ada tambahan animasi. Animasi itu apa? Yaitu apakah itu gambarnya atau teksnya yang digerakkan sesuai dengan pilihan yang ada di fitur nanti. Akan menarik. Mungkin cahaya kilat atau gerakan apa, ya, itu ada. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mempermudah presenter dalam mengatur dan mencetak slide. Maksudnya apa di sini? Mempermudah presenter dalam mengatur dan mencetak slide. Mengatur di sini adalah bisa mengatur waktu.
Jikalau saya disuruh, misalkan saya berpresentasi dengan kalian, waktunya hanya tersedia 30 menit, padahal materinya sangat luar biasa. Bisa didesain, dirancang terlebih dahulu, piye agar bisa berjalan tidak lebih dari 30 menit. Maka ambil hikmahnya, poin-poinnya saja. Begitu sebaliknya, dikasih waktu yang banyak, materinya sedikit, tidak masalah. Software ini adalah berguna untuk mengatasi permasalahan itu juga. Ya, waktu banyak, materi sedikit, bisa diatasi, yaitu dengan selingan-selingan tambah animasi-animasi proyek, ataupun juga ditambahi juga video-video yang kiranya berhubungan dengan barang tersebut. Nah, itu. Ataupun gambar-gambar atau ya contoh-contoh barangnya tersebut, jenis barangnya tersebut. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah membuat presentasi dalam bentuk software, ya, sehingga dapat disimpan dan ditampilkan pada layar monitor. Jadi presentasi itu bisa disimpan. Habis presentasi perusahaan 1 ke perusahaan 2, seterusnya sampai 100, sudah tidak usah membuat lagi karena bisa disimpan. Jikalau ada orang yang mau mengambil atau minta, bisa saja di-copy. Ya, itu. Dan juga bisa disorotkan di layar monitor, yaitu lewat LCD, sehingga bisa tampil lebih besar, lebih mantap. Itu mengenai fungsi software tersebut. Kemudian jenis-jenis perangkat lunak presentasi itu sangat banyak. Vendor-vendor teknologi itu membangun software yang berfungsi untuk membuat slide presentasi. Namun tiap-tiap software yang dikembangkan pasti memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Berikut macam-macam presentasi beserta kelebihan dan kekurangannya. Contoh 1, PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Yaitu software presentasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi raksasa, yaitu Microsoft. Nah, software ini adalah software presentasi yang paling terkenal, terutama di Indonesia. Kemudian Microsoft PowerPoint juga merupakan salah satu pionir perkembangan software presentasi yang canggih dan menarik. Ada kelebihannya. Satu kelebihannya sangat menarik karena warna, huruf, dan animasi dapat dimainkan sesuai selera. Yang pertama, yaitu warna, huruf, animasi itu bisa dimainkan sesuai selera. Kemudian easy user, informasi dijelaskan secara visual sehingga mudah dipahami peserta didik. Kemudian yang ketiga, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Dan yang keempat adalah dapat dipakai secara berulang kali. Ini kelebihan software presentasi. Ya. Walaupun ada kelebihannya, tentunya sesuatu itu mesti ada kekurangannya. Lah kekurangannya kira-kira apa? Masih banyak versi format file versi terbaru tidak dapat diedit di versi sebelumnya.
kecuali apabila file format diganti terlebih dahulu seperti file terdahulunya. Maksudnya ini kalau saya kasih contoh motor keluaran tahun 2020 atau 2021 yang terbaru. Kalau dibandingkan dengan tahun 2010, nah itu jelas-jelas berbeda. Mungkin blok mesinnya aja wujudnya sudah lain gedenya, ya sudah nggak cocok. Itu yang dimaksud. Jadi versi sebelumnya itu mungkin lebih kecil speknya ataupun apanya, sehingga kalau diformat oleh versi yang terbaru itu tidak mampu, maksudnya begitu. Kemudian kekurangan yang kedua, harga software yaitu cukup mahal. Di Indonesia software ini sangat terkenal meskipun ditaksir dengan harga mahal. Sehingga ini karena masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan software bajakan. Itu masalah software kalau asli itu memang mahal. Indonesia terkenal jago bajak. Untuk itu, itulah yang dimaksud kelemahan-kelemahannya, ya. Itu. Kemudian, ya, untuk software bawaan dari perusahaan itu pesaing Microsoft yaitu seperti Apple ini juga hadir di seluruh produk Mac, ya. Seperti produk-produk Apple yang lain. Software ini terkenal dengan tampilan yang cantik, ya. Xiaomi bagus, ya. Terlihat sederhana tetapi sangat elegan. Software ini juga memiliki grafis yang sangat baik dan fitur yang lebih baik. Tentunya ya mesti ada kekurangan maupun kelebihan keynote-nya, ya. Itu mengenai software. Sebagai contoh software presentasi tadi. Kira-kira sudah paham belum? Jika belum, apa ya? Mana yang perlu ditanyakan silahkan, saya kasih waktu. Kalau tidak ada atau masih bertanya, boleh menanyakan lewat pesan di grup WA ataupun lewat GCR, itu saya persilahkan. Nah, saya kira begitu saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Kalian bisa memahami atau mengikuti materi ini. Dan jangan lupa tambahkan pola karakter yang positif, ya. Juga peduli terhadap lingkungan sekitar, baik itu makhluk hidup ataupun juga alam. Saya kira begitu. Terima kasih perhatiannya dan bisa ketemu di minggu depan. Selamat pagi, salam sehat selalu.